Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita adalah makhluk dengan jenis manusia yang diberikan kehendak, tetapi yang jelas dibatasi oleh syariat. Lantas bagaimana atau sejauh mana manusia bisa berkehendak dengan rencana-rencananya sendiri? Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Manaji dan Ustadz Zaki Mirja. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda sekarang juga untuk mengirimkannya melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag kehendak manusia. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua dalam penjagaan Allah. Indonesia, bumi pertiwi, berkali-kali dalam duka. Karena itu mengawali pengajian ini, saya ingin mengajak kepada kita semua pemirsa TV One dimanapun berada, kita baca satu suratul Fatihah untuk semua korban musibah dari pesawat Sriwijaya yang jatuh, meninggalnya Tuan Syekh Ali Jaber, juga kemarin baru saja meninggal salah seorang ulama besar di Jakarta, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang mudah-mudahan beliau semuanya menjadi orang-orang yang terus dalam keridhaan Allah, dan Allah berikan keberkahan buat negeri kita. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, begitulah hidup. Dia menjadi misteri, tidak terduga. Kapan saja musibah, kematian, atau apapun bentuknya akan terjadi pada manusia dan tidak tertolak. Ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Karena itu kalau kita buka surat Al-Hadid ayat 20, pemirsa bisa dibuka di rumah Al-Qur'annya. Kita akan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan tentang kehidupan di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakun hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ayat ini menjadi sesuatu yang harus kita renungi karena Allah yang menginformasikan. Ketahuilah wahai sekalian hambaku, bahwasanya kehidupan di dunia itu cuma permainan, senda gurau, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling membanggakan diri di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling main banyak-banyakan harta dan anak. Kemudian Allah ibaratkan seperti air yang turun dari langit, kemudian membuat tumbuh-tumbuhan menjadi indah, membahagiakan hati para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakun hutama. Kemudian itu tanaman menjadi kering dan berwarna kuning serta kemudian hancur. Tetapi yang Allah ingatkan pada ayat lanjutannya, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Saya suka berpikir setiap kali saya mendampingi orang-orang soleh yang meninggal dunia, Tuan Syekh Ali Jaber, kemudian kemarin Sayyidil Walid, belum lama saya punya guru di Yogyakarta, Romo Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir, pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak. Saya melihat bagaimana Allah memperlakukan istimewa mereka. Bahkan kendati mereka sudah berbaring tidak bernyawa, tetap Allah tanamkan kecintaan pada hati banyak orang untuk dia mencintai dan tidak tertahan. Jamaah sekalian berbahagia, emang udah dibilang sama Allah, gak boleh sama orang yang berbuat kebaikan di saat hidup, maka dia gak boleh sama perlakuan yang didapatkan karena kesalehannya itu pada saat mereka mati. Kan ada orang yang meninggal dunia bahkan saudaranya pun tidak menjenguknya. Jemaah, karena itu manusia berkehendak. Ente nanti mau bagaimana matinya? Ente nanti mau jadi orang yang husnul khotimah apa su'ul khotimah? Semuanya dalam ketentuan Allah. Tetapi ada indikasi ketika engkau akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah, maka engkau akan dijadikan selalu dalam keadaan melakukan ketaatan, kumpul di majelis-majelis mulia. Kita berkehendak. Jemaah sekalian berbahagia, diberikan pilihan oleh Allah. Bila Allah menceritakan tentang surga dan neraka, sesungguhnya Allah ingin menginformasikan arah mana yang ente inginkan. Bila engkau menginginkan sebagai penghuni surga, tentunya
maka engkau akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketahuilah wahai saudaraku, saat engkau hadir di majlis zikir, saat engkau hadir di majlis taklim, saat engkau selalu dalam melakukan kebaikan, saat itu sebuah informasi yang sangat jelas, Allah sedang memberikan banyak karunia kepadamu. Maka jamaah sekalian berbahagia, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kemudian pentingnya usaha seseorang. Kendati pun pada akhirnya kemudian mereka harus bertawakal. Karena memang harus ada usaha yang konkret untuk kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan musibah apapun yang terjadi, itu semua by design dari Allah. Tugas kita menerima, sabar dan mengimaninya. Nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Manusia diberikan kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin dan diberikan kesempatan untuk melakukan atau memilih yang terbaik. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Tetapi yang jelas hasil daripada apa yang kita usahakan, Allah lah yang menetapkan. Bagaimanakah kita mampu untuk memahami daripada ayat ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kudu ada usaha sebelum tawakal. Jadi pasrah secara total kemudian kita terjebak kepada aliran Jabariyah, ini juga sebuah kekeliruan. Karena harus ada usaha. Kita akan lihat sebuah kisah yang sangat menyedihkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Pemirsa bisa temukan ini di dalam surat Maryam. Ketika Allah mendeskripsikan tentang rasa sakit yang begitu hebat yang terjadi pada seorang wanita saat melahirkan. Bahwa bapak sih nggak tahu rasanya karena belum pernah melahirkan. Buat ibu-ibu mereka merasakan, tetapi Al-Quran menceritakan tentang betapa beratnya saat melahirkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat setiap anak untuk terus berlaku baik dan memanjakan kedua orang tuanya, terkhusus ibunya. Saya setiap kali ngebaca ayat ini merasa hati itu bersalah karena Allah menceritakan begitu detail tentang seorang wanita yang bernama Maryam, yang sampai beliau hampir-hampir saja putus asa. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Maka telah menjadikan rasa sakit saat ingin melahirkan membuat Sayyidatuna Maryam bersandar ke sebuah pohon korma. Dan kemudian dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia berkata, ya Tuhanku, seandainya saja aku mati, aku menjadi orang yang terlupakan. Saking sakitnya itu rasa ingin melahirkan. Tetapi jemaah, saya ingin menceritakan dalam keadaan yang begitu berat, masih ada pesan jangan buru-buru tawakal. Ada usaha yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kirimkan malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Jemaah, pada saat Sayyidatuna Maryam sudah merasa tidak berdaya, merasakan sakit yang begitu hebat saat melahirkan, kemudian Allah kirimkan malaikat Jibril dan memanggilnya dari tempat yang lebih rendah di mana Sayyidatuna Maryam berada. Jangan bersedih, alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ayat ini juga menginformasikan Allah enggak tinggal diam. Allah enggak pengen hambanya mendapatkan kesulitan. Bahkan salafun saleh mereka berpendapat bahwa Tuhan kita Allah menyayangi hambanya melebihi kedua orang tua menyayangi hamba itu atau anaknya, dan bahkan Allah lebih sayang kepada kita melebihi diri kita sayang kepada diri kita. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi diri hamba itu kepada hambanya. Jemaah, tetapi yang ingin saya sampaikan, ketika Allah melakukan
sebuah perlakuan istimewa kepada Sayyidatuna Maryam. Diceritakan di dalam Al-Quran, seorang wanita yang dia sedang berjuang di jalan Allah, bertaruh nyawa, kemudian dipesan di dalam Al-Quran diceritakan, Allah tahzani, jangan kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah jadikan sebuah anak sungai di bawahmu. Jemaah, tetapi ayat lanjutannya menjadi sebuah informasi. Tidak kemudian secara otomatis Allah berikan begitu saja. Kendati pun innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ada perintah, masih Allah perintahkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goyangkan pangkal pohon korma itu, wahai Maryam. Akal kita akan berkata, ini orang lagi sakit mau melahirkan. Kita yang pernah umroh, pernah haji, tahu kayak apa pohon korma. Dia punya batang pohonnya, kita senderin, kita kalau bahasa Jakartanya ente orang kagak bergerak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tetapi ada perintah itu, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ada sebuah pesan usaha, kendati pun usahamu itu terlalu kecil untuk sesuatu yang kau impikan. Tetapi Allah ingin melihat mana usahamu sebagai seorang hamba. Maryam yang sedang dalam keadaan sakit masih diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Dan apa yang akan terjadi itu saqit alaiki rutaban janiyah. Enggak masuk akal, tetapi ada usaha. Itu yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Jangan pernah menyerah. Engkau memang harus bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi ketika engkau telah bertawakal. Tetapi tawakal yang sempurna adalah ketika ada usaha engkau dalam berusaha untuk melakukan sebuah ikhtiar. Kendati pun ikhtiarmu tidak menjadi penentu akan terjadi keinginan yang kau inginkan itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi. Terus bergerak, jangan berhenti. Karena dalam bergerak ada keberkahan. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan tema kita tentang usaha manusia, kehendak manusia. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag kehendak manusia. Kami akan kembali selepas pesan-pesan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kehendak manusia. Seringkali ketika kita melaksanakan kehendak kita, ada sesuatu yang menurut kita baik, tetapi ternyata belum tentu baik di hadapan Allah. Ada sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi belum tentu buruk di hadapan Allah. Lantas bagaimanakah kita memahami ayat ini? Ustadz Zaki akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, terutama untuk saudara-saudara kita di beberapa tempat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua diberi kekuatan oleh Allah untuk terus bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nih ibu-ibu pas lempengan innalillahi baru bareng ya. Apal ujungnya doang Ustadz. Dan mudah-mudahan semua korban dari maskapai penerbangan
yang baru saja terkena musibah di Kepulauan Seribu juga kita doakan. Keluarga yang ditinggal juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang terbaik ketika kita menghadapi ujian dan musibah kecuali dengan sabar dan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kalau kita lagi dikasih tragedi sama Allah, ujian, musibah, suka kesel nggak dalam hati kira-kira, Bu? Ada ya, kesel, buruk sangka, suuzon sama Allah. Ya Allah, gini amat hidup ya, padahal amat nggak gini-gini juga. Perasaan orang lain nggak begini. Sesuatu yang kita nilai buruk di mata kita. Pandangan kita sebagai manusia yang sering khilaf, sering bikin dosa, sering berbuat maksiat. Apa yang menurut kita buruk bisa jadi sebenarnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita anggap musibah bisa jadi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musibah udah bisa kita anggap sebagai hadiah, itu luar biasa, Bu. Enggak semua orang bisa. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Hakikat sabar itu adalah ketika kita di awal menghadapi tragedi. Disitulah Allah menilai kesabaran kita. Nggak usah jauh-jauh dah, contoh sehari-hari. Misalnya talang air tetangga ngocornya ke kita. Ini kan sehari-hari banget, betul nggak? Hujan gede, yang punya rumah dia, talang air talang dia, yang kebanjiran rumah kita. Disitulah awal kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah ngomongin gempa bumi, nggak usah ngomongin tanah longsor lu dah. Nih kocoran air tetangga masuk ke rumah kita, di awal kita gedeg, kita sumpahin. Ilaha illallah, orang miskin belagu bagaimana kaya, kan begitu ya. Maka pahala sabarnya hilang. Karena tadi kesabaran yang dinilai sama Allah itu adalah kesabaran di awal. Ketika ada tragedi, kemudian kita menganggap itu adalah sebuah keburukan, kita bersuuzon, buruk sangka sama Allah, hilang sudah, musnah, pupus pahalanya. Kira-kira jadi amal jariah apakah kagak yang begitu? Enggak. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa ketika segala sesuatu kita anggap benci kita kepada itu, padahal itu baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita benci, kita anggap musibah, padahal itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Kita anggap kita suka dengan segala sesuatu, bisa jadi yang kita suka itu adalah bencana dari Allah. Contoh keseharian lagi dah ya. Tadi yang pertama kasus apa itu, Bu? Mau apal mah talang air ngocor. Contoh, kita dikasih harta sama Allah. Di saat Covid ini kan semua lagi susah ya. Karena usaha kita misalnya jual masker, alhamdulillah online, laku. Bisa jadi itu rezeki buat kita, betul nggak? Tapi tunggu, jangan sampai rezeki yang kita anggap kebahagiaan, anugerah bisa jadi musibah. Kapan? Ketika kita lupa bersedekah. Jadi supaya nggak terlalu paranoid, supaya kita nggak terlalu merasa bahagia, euforia yang berlebihan, jangan lupa dalam Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak. Lalu ada yang nanya, Pak Ustadz,
Kan kalau lagi ada satu tragedi, ada yang bilang, jangan-jangan di situ azab. Betul nggak Ibu? Berarti kita udah suuzon sama orang-orang yang ada di tempat itu. Bapak Ibu yang berbahagia, di setiap tempat ketika terjadi tragedi, Allah mengirimkan tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Orang yang kena itu karakternya banyak yang jadi korban. Ada orang yang soleh, tahajudnya rajin gak pernah putus. Sedekahnya subhanallah, memuliakan tetangga. Ada tamu dia berikan pelayanan yang terbaik. Ini orang baik. Rumahnya kena banjir. Kan banjir gak pandang bulu, betul gak Bu? Gak ada, wah ini pengusaha nih lewatin dikit dah. Wah yang ini pejabat nih lengser dikit, gak ada. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang soleh, juga rumahnya hanyut kena banjir bandang. Ada orang yang setengah baik, sholatnya rajin, ngomongin orang lebih rajin. Ini mohon maaf gak nyinggung ibu-ibu ya. Bagaimana itu Ustadz manusia setengah baik, ntar kita bahas lagi. Ya, dalam segmentasi berikutnya nanti insya Allah kita akan memahami sebuah ayat ketika manusia memiliki kehendak tentu saja harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Salah satu cara agar kita mampu menyelaraskan apa yang dikehendaki oleh Allah, jangan lupa untuk berdoa. Itulah caranya dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sampai di mana itu Bu? Ini jangan enggak nyimak kayaknya, ini cuma ngeliatin saya doang kayaknya. Ustadz GR aja. Jadi ada yang namanya ujian. Ujian itu adalah ketika tragedi menimpa orang-orang yang baik. Tadi yang tahajudnya rajin, memuliakan tamu, tahajudnya sampai nangis, sholat duha nggak pernah putus. Ini orang baik. Ujian, cobaan, diuji sama Allah. Namanya orang baik nggak didiemin sama Allah, dicolek. Supaya dia naik kelas. Ibu anaknya sekolah, mau naik kelas, kudu diuji nggak? Kudu. Bisa naik kelas nggak kalau nggak diuji? Enggak. Mau wisuda, ada skripsi, ada sidang skripsi, kudu ngikut. Kalau nggak ikut sidang, nggak lulus S1, diuji. Orang baik diuji. Yang kedua, ada tragedi tadi buat manusia setengah baik. Sholatnya rajin, tapi ngebully orang terus di sosmed. Tahajudnya nangis, tapi sombong tiap hari posting tuh jari emasnya nggak lepas-lepas. Setengah baik. Kena banjir bandang juga. Rumahnya keseret, nganyut. Ini bukan ujian, ini teguran. Lagi dinasehatin, dijewer sama Allah. Kata Allah, jangan lupa sama aku. Ana khaliqus samawati wal ard. Aku yang meninggikan langit tanpa bertiang. Aku yang menghamparkan daratan. Aku yang menitipkan nyawa dalam jasadmu. Jangan lupa kepadaku. Dinasehatin, makanya rumahnya nganyut. Ada yang ketiga, ini orang bader banget. Kagak pernah kapok, gak pernah tobat. Mau dikasih tragedi apa aja gak mempan ibu. Rumah udah hilang, mobil hilang, sakit bertumpuk. Masih gak tobat juga, rumahnya juga ikut hilang di banjir yang sama. Berarti ini bukan ujian, bukan teguran, ini hukuman. Supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ada tragedi kayak sekarang nih di Sulawesi, di Kalimantan, nauzubillah nggak usah keluar, azab nih. Jangan-jangan nih. Paling enak kita berpikir bijak. Kalau ada satu tragedi di satu tempat, apakah ini ujian yang tadi kita bahas? Apakah ini teguran atau jangan-jangan ini hukuman? Nggak usah nyalain orang lain, tunjuk diri kita masing-masing. Jangan-jangan rumah gua nganyut karena emang ini hukuman. Atau jangan-jangan lagi dijewer sama Allah. Atau jangan-jangan lagi diuji karena selama ini merasa ibadahnya sudah baik. Nauzubillahi min dzalik. Terkait masalah ini maka setiap manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk berusaha, untuk berkehendak.
memberikan optimalisasi dalam setiap gerak tubuh. Supaya apa? Supaya juga Allah memberikan yang terbaik. Tapi hati-hati. Kita ini terlalu sering maksa Allah buat ngasih apa yang kita mau. Usahanya 4. Contoh ini Bu ya. Usaha kita nilainya 4. Nggak mau dong hasilnya sama 4. Betul nggak? Kita pengen kalau perlu paling gede 10. Saya capek Ustadz. Usaha saya kalau dinilai 4, kepengennya sih hasilnya 10. Kepengennya kita berapa? 10, kalau perlu 100. Kalau perlu 1000, kalau perlu 1 triliun. Angka yang paling gede kita mau dari hasil. Dari setiap yang kita usahakan. Tapi subhanallah, usaha kita 4, kita ngarepin Allah ngasih 10, Allah boro-boro Ibu. Ngasihnya bukan 4. 8 juga kagak, 10 kagak, ngasihnya 2. Usahanya 4, hasilnya 2. Kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Karena niatnya belum lillahi ta'ala. Bisa jadi angka 10, angka 8 lagi ditahan sama Allah. Karena kita belum siap. Maka Allah kasihnya sekarang cuma berapa? 2. Supaya apa? Supaya jangan sombong. Ternyata apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yakinlah yang terbaik menurut Allah itu pasti terbaik untuk kita. Kalau mikir begitu enak gak usaha kita Bu? Enak, gak sakit hati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada tetangga saya Pak Ustadz. Mentang-mentang baru belajar agama 3 minggu gak pulang-pulang Pak Ustadz. Di masjid Pak Ustadz. Ibadah bukan kekunci Pak Ustadz. Ibadah Pak Ustadz, dia belajar agama Pak Ustadz. Tapi istrinya terlantar. Anak-anaknya terlantar. Kan banyak yang begitu ya Ibu ya. Itu bagaimana Ustadz? Ingat, betul Allah memerintahkan kita untuk ngumpulin tabungan buat di akhirat. Tapi jangan lupa, sekarang kita hidup di mana? Di dunia. Duit bukan segalanya, tapi segalanya dibeli pakai duit. Saya tanya sama ibu, perempuan matre boleh apa enggak Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, na'udzubillah ya Allah. Semangat amat jawabnya. Bolehnya enggak ada ragu, Bapak enggak capek punya bini begini Pak? Sekarang kita di dunia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, boleh cari akhirat, tapi jangan lupa dunia harus diusahain, imbang. Itulah kenapa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang kita minta sama Allah bahagia bukan cuma di dunia, tapi bahagia sampai ke amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan memasuki di segmentasi yang kelima untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kehendak manusia. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini telah kami pilih. Dan pertanyaan pertama dari digital WhatsApp yang akan disampaikan oleh Riswanto, sekaligus nanti dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nama saya Aris dari Bekasi Utara, Bulak Perwira. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hubungan antara kehendak Allah dan keinginan manusia dan menyikapi kehendak Allah ketika kita tidak siap, contohnya kita kehilangan orang tua. Demikianlah pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Baik, Bang Aris, Bekasi Utara, ini pertanyaan mewakili banyak orang. Tetapi saya ingin mengutip sebuah kisah yang disampaikan dalam kitab Hilyatul Aulia. Abu Nuaim al-Asfahani menceritakan sosok seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Beliau orang yang diceritakan setelah kematiannya sholat di dalam kuburan. Nah, namanya adalah Tuan Syekh Sabit Al-Bunani. Beliau punya kebiasaan 3.
yaitu sholat yang dia paling sukai, sholat malam, kemudian puasa sepanjang hari dan zikrullah. Tetapi menarik dalam kitab itu ketika diceritakan, satu waktu ada seseorang yang datang minta tolong sama dia untuk menyelesaikan satu urusan kepada pejabat. Kemudian dianterin, ini kaitan antara ketentuan Allah dan kehendak kita kan. Jamaah, apa yang terjadi kemudian? Ini seorang laki-laki yang idza yamurru bi masjidin nazala fasalla. Kalau dia lewatin jalan satu perjalanan, lewat ketemu masjid, dia pasti berhenti sholat. Lewat masjid berhenti sholat. Otomatis karena banyak masjid yang dilewati, sampai ke rumah pejabat itu udah tutup tuh jam kerja. Udah tutup jam kerja. Ini kan ingin menyambungkan antara diperintahkan oleh Allah minta tolong kepada Allah. Yang tadi dibacakan oleh beliau ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beliau ingin menolong seseorang itu, punya kehendak, keinginan. Dan kemudian dia selaraskan dengan keinginan Allah atas perintahnya. Apa yang terjadi? Pejabat itu kemudian tidak bisa menolak, dibikin hatinya menjadi tidak berdaya. Walaupun sudah tutup jam kerjanya, kudu diselesain, kudu ditolongin. Kenapa? Karena sangat masuk akal bahwa pejabat itu kan makhluk Allah, hatinya dalam genggaman Allah. Jadi manusia tidak berkuasa, orang kadang lebih sering mengedepankan logikanya dalam berikhtiar. Tetapi mereka lupa untuk menyelaraskan. Tuan Syekh Thabit Al-Bunani, setiap di masjid dia berhenti sholat, dia minta tolong kepada Allah, ya Rob saya ingin menolong seorang hambamu. Tetapi yang berkehendak adalah engkau, aku punya kehendak. Maka menyelaraskan itu sama ketika seseorang dia harus berikhtiar. Ketika kita memakai masker, ketika kita menjaga jarak, itu ikhtiar kita. Tetapi setelah engkau ikhtiar dengan logikamu, engkau harus yakin bahwa ikhtiarmu diapresiasi oleh Allah. Maka hilangkan ketakutan setelah engkau berikhtiar. Kalau sudah pakai masker, jaga jarak masih takut juga, Tuhan ente di mana? Logika ente udah pakai, berkehendak ada usaha gitu. Kemudian masih ketakutan. Ente punya Allah, kita punya Allah, maha gagah. Dia yang mengendalikan segalanya. Dan bagaimana dengan kejadian tadi yang dicontohkan kalau orang tua kita meninggal. Kita tidak siap untuk menerimanya. Ya bersedih sih boleh. Baginda Rasulullah bersedih. Tetapi kemudian menolak dan tidak menerima takdir Allah adalah sebuah kesalahan. Karena kita semua adalah orang-orang yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil azim. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Baik, Ustadz Zaki, masalah memilih jodoh. Ini pas banget Ustadz Zaki jawab tentang jodoh pokoknya deh. Ketawa aja Bibu nih. Masalah memilih jodoh telah ditetapkan sebelum manusia lahir. Ya. Lantas di manakah letak kehendak manusia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita sebagai manusia yang serba lemah, kita ini manusia yang fakir Ibu ya. Makanya ada doanya, Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, hanya engkau zat yang maha kuat. Kami hambamu yang serba lemah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau zat yang maha kaya. Kami hambamu yang serba fakir gak punya apa-apa. Kalau bahasa sehari-hari kita madak kita mah apa atuh? Gak punya apa-apa, toh berasal dari tanah, makan sumber dari tanah, suatu saat juga kembali ke tanah. Termasuk urusan jodoh. Kewajiban manusia itu hanya berusaha sesuai apa yang dipesankan, yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW. Lijamaliha, cantiknya, limaliha, lihat hartanya, linasabiha, nasab, turunan, tapi yang paling penting adalah agamanya, lidiniha. Itu seperti yang kiai kita sampaikan, usaha. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa apa yang ada sekarang itu sudah digariskan oleh Allah. Rezeki itu tidak selamanya uang, termasuk pasangan hidup juga bagian dari rezeki hidup. Jadi pasrahkan saja, insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Baik, ini pertanyaan ada kaitannya, Kiai, mohon dijawab. Lantas bagaimanakah dengan perceraian? Bisakah dikatakan sebagai kesalahan dalam kehendak memilih sedangkan Allah telah menetapkan pasangan untuknya? Baik, aduh. Giliran jodoh ke dia, cerai ke saya. Pas. Saling melengkapi. Setel. Beliau yang lebih paham. Ini pelaku, ini pembimbing.
Baik ya, salah satu hikmah dari takdir Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah adalah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Dia. La ya'lamuha illahu. Kecuali Allah yang tahu adalah kemudian lahirlah sebuah keadaan di mana kita harus berusaha. Bagaimana tentang perceraian? Apakah itu juga menjadi takdir dari Allah? Yes, itu ketentuan dari Allah. Tetapi sebabnya mungkin, nah ini banyak. Contoh di masa Rasulullah ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari baginda Rasulullah. Beliau punya menantu namanya Atikah binti Zaid, yang seorang sahabat perempuan yang disebut Zaujatus Syuhada. Kalau kawin sama dia pasti lakinya mati dalam syahid. Nah lu. Tetapi ini menarik nih, perempuan apabila bertambah cantik, bertambah tua, bertambahlah kecantikannya. Bayangkan ketika Abdullah bin Abu Bakar sampai kemudian melupakan suara azan, melupakan untuk melakukan ibadah karena begitu cinta kepada istrinya. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, ceraikan istrimu karena telah mengganggu hubunganmu dengan Allah. Dia ceraikan, tetapi cinta itu wilayah hati. Dia akan membutakan seseorang yang sedang dirasuk cinta. Bahkan ukuran cinta adalah ketika engkau buta. Kalau engkau tidak buta dalam cintamu, maka engkau belum cinta sesungguhnya. Begitu bukan? Jawab. Apa nanyanya kemari lagi ya? Jamaah sekalian berbahagia, tetapi akhirnya kemudian Abu Bakar kasihan. Engkau boleh menikah lagi dengan Atikah binti Zaid, tetapi kau berjanji tidak melanggar aturan Allah. Artinya sesuatu yang terjadi boleh jadi karena usaha dia. Abu Bakar As-Siddiq tidak menginginkan perceraian terjadi pada anaknya bila engkau tidak melupakan kewajibanmu kepada Allah. Keluarga itu jamaah, dia intinya adalah begitu nikmat. Berumah tangga itu sangat bahagia karena perintah Allah. Nggak mungkin kalau kita lakukan kemudian menjadi sebuah petaka. Ustadz, faktanya terjadi. Boleh jadi satu atau keduanya ada yang lupa dengan hubungannya kepada Allah. Sehingga nikmat kan dicabut. Ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ente bersyukur Allah tambahin, kalau ente kufur terhadap nikmat Allah, maka bukan cuma dikurangin, ente kudu diseksa. Inna adzabi lasyadid. Maka jamaah sekalian berbahagia, menyikapi pertanyaan ini, setiap orang yang berlaku kebaikan, dia pasti hidupnya dalam kebahagiaan. Dan itu harga mati, karena janji Tuhan harus terjadi. Sudah merupakan guarantee itu Kiai ya. Ustadz Zaki ada yang ditambahkan? Enggak, ntar kalau tanya yang rada lempengan lagi dikit. Pertanyaan mudah sekarang Ustadz Zaki. Jika saya menginginkan anak saya menjadi ustadz dan masuk ke pesantren, tetapi pada kenyataannya dia memilih sekolah umum, apakah ini sudah menjadi takdirnya atau karena pilihannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pemahaman cara kita memaknai takdir. Yang pertama, mohon koreksi guru kalau ada yang salah. Yang pertama, ketika kita memahami takdir itu secara jabariyah, seakan-akan segala sesuatu udah Allah yang ngatur. Manusia tidak diberi hak sama sekali. Termasuk kita angkat tangan, gerak kaki, tatap mata, itu manusia nggak dikasih hak. Ada yang memahami takdir dengan pemahaman qadariyah. Sebaliknya, manusia diberi kekuasaan penuh untuk melakukan sesuai dengan kehendak dia. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah adanya di tengah. Kewajiban kita berusaha, Allah yang menentukan segalanya. Anak bagaimanapun kewajiban kita adalah mengenalkan Allah. Bagaimana dia mengikuti sunnah baginda Rasulullah, mencintai kekasih Allah. Mengenal para sahabat dan lain sebagainya. Ngajarin ngaji, nuntun sholat dan lain sebagainya. Tetapi bakat, minat itu adalah hak Allah kepada anak kita. Kita bisa memiliki jasadnya, kita bisa merumahkan jasadnya. Tapi kita tidak bisa merumahkan minat, hati dan keinginannya. Jadi biarkanlah dia menjadi seperti apa yang dia mau, intinya satu. Mau jadi apapun nak, jangan lupa. Kalau mau jadi pejabat, pejabat yang beriman. Mau jadi seniman, seniman yang beriman. Mau jadi host, host yang beriman. Mau jadi garong, garong yang
Nggak ada Bu Garong beriman. Garong yang bertobat. Garong bertobat. Jadi intinya biarkan anak menentukan selama itu halalan thayyibah, baik untuk masa depannya, tidak menjauhkan karir dan profesinya dari Allah, maka orang tua wajib mendukung itu semua. Baik, kembali ke Kiai. Mengapa Allah menggunakan redaksi dunia hanyalah perhiasan dan senda gurau, padahal dari dunialah kualitas amalan manusia kelak akan dihitung di yaumul hisab? Ya, ini memang sangat beralasan ketika dunia itu adalah kesenangan yang bahkan mataun qalil, mataun gurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sedikit. Karena yang disediakan oleh Allah buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kelewat besar. Jadi segitu diberikan peringatan, banyak orang yang kemudian dia lupa dengan urusan akhirat. Ada ayat Al-Quran begini Mas Agung, saya jadi teringat bagaimana dahsyatnya itu dunia punya godaan. Ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran, walau taro idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Dan engkau akan melihat pada saat mereka dihadapkan dengan api neraka, mereka kemudian kapok, ya Allah balikin saya dong ke dunia, kami akan beriman, kami akan melakukan kebaikan. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tetapi tampak saat itu semuanya yang telah mereka sembunyikan pada saat di dunia. Yang menarik, Allah yang berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, habis ngeliat api neraka tuh, dibalikin lagi ke dunia, maka mereka akan kembali lagi mengerjakan apa yang dilarang kepada mereka. Bahkan mereka berkata, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka akan berkata, ini kehidupan dunia cuman di dunia doang, kita nggak bakal dibangkitin. Artinya bagaimana dunia itu kendati sudah diberikan sangat kecil oleh Allah perumpamaannya, banyak membuat orang jadi lupa dengan urusan akhirat. Karena memang jamaah, bayangkan kalau kita diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, sabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Bersegera kalian berlomba untuk melakukan pertaubatan, mohon ampun kepada Allah dan mengejar surga Allah. Karena luasnya dia melebihi luasnya dunia dan langit dan bumi. Begitu besar. Segitu diingetin, tetap banyak orang yang lupa untuk mengejar akhiratnya. Berapa banyak orang yang rela menghina saudaranya demi untuk jabatan di dunia. Berapa banyak orang yang menyakiti dan zolim kepada sesama muslim, padahal dia tahu itu adalah saudaranya. Dunia. Tapi bukankah manusia sangat berat sekali untuk memahami bahwa itu adalah sesuatu yang gaib? Seringkali manusia memiliki parameter yang disandarkan pada otak. Kiai. Itulah tugas juru dakwah. Ketika mereka menjelaskan bagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, annal jannata haqqun wa annan naro haqqun, bahwa surga itu adalah nyata benar dan neraka itu adalah benar, dan berkali-kali begitu detail Allah ceritakan. Makanya pada saat wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi jamaah sekalian berbahagia, ayat ini bukan litakhir, bukan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau dia boleh beriman, barang siapa yang mau dia boleh berkufur, berkehendak. Ini bukan pilihan, tapi ini litahdid. Ini untuk ancaman. Kan biasanya kalau orang diancam diancam isolasi dengan COVID, dengan penyakit sesak, hilang rasa bau aja kita takut. Masa ente diancam sama air yang mendidih, yang kalau ente minum terkelupas ente punya wajah, kulit wajah, diceritakan dalam Al-Quran, ente pada kagak takut. Artinya kalau ente takut dengan berbagai akibat dari virus corona, seharusnya ente lebih takut dengan siksaan yang berkepanjangan. Bayangkan satu hari, yaumun wahid, di hari kiamat satu hari, jamaah 1000 tahun ukuran hari di dunia. Ente diisolasi 14 hari aja stres. Iya capek kita. Beliau menceritakan bagaimana banyak orang-orang yang mereka terganggu dengan aktivitasnya, gara-gara mereka harus memikirkan sesuatu yang sesungguhnya kalau kita tawakal kepada Allah setelah berusaha kelar urusan. Masya Allah, sayang sekali Ustadz Zaki, Kiai waktunya sangat singkat.
Siap, saya Tapi udah mau siap-siap jawab aja tadi. Kita jumpa di episode selanjutnya nih. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini, dan terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk terus diberikan oleh petunjuk. Ingatlah, memang benar manusia diberikan pilihan, tetapi pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali episode kali ini, Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube di channel Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian berbahagia, kita akhiri majlis ini dengan sama-sama berdoa, bermunajat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana innaka anta afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila banyak musibah yang terjadi di negeri ini dari lantaran dosa-dosa kami yang belum terampuni, maka hari ini kami mengetuk pintu-Mu, mengemis, berharap belas kasih-Mu. Ya Rabb, hindari musibah buat negeri ini ya Allah, dan mereka yang sedang mendapatkan musibah, berikan mereka kekuatan, kesabaran untuk menerima segala ketentuan-Mu. Ilahana, begitu banyak ulama-ulama kami yang telah pergi meninggalkan kami menghadap-Mu ya Rabbana. Maka kami meminta kepada-Mu ya Rabb, tetap berikan keberkahan buat negeri ini ya Allah. Berikan bimbingan-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami. Jaga mereka ya Rabb, lindungi pemimpin-pemimpin kami, dan jadikan hati mereka sayang dan cinta kepada kami, rakyat-rakyat mereka ya Rabbana. Ilahana ya Maulana, kami meminta kepadamu di majlis ini belas kasih darimu ya Allah, untuk segera keluar dari segala wabah virus corona dan segala fitnahnya ya Rabb. Sudah terlalu lama kami merasakan betapa tidak nyamannya virus corona ini ada di negeri kami ya Rabb. Engkau yang maha menciptakan, maka bagimu hanya semudah membalikkan telapak tangan, menghilangkan semua petaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.